Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Eka Junior Arifin dari SMA Negeri 1 Majalengka mengampu mata pelajaran matematika. Kali ini kita akan membahas tentang menentukan jarak titik ke garis. Materi dimensi 3 pada matematika umum kelas 12. Kita coba ambil dari pelajaran menentukan tinggi segitiga ya. Kita di pelajaran di praktik menentukan segitiga. Misal P adalah tinggi segitiga PQR dengan titik P-nya sebagai titik puncak dan QR-nya sebagai alasnya. Ini adalah jarak dari P ke QR, tinggi itu, kalau P-nya puncak. Ada beberapa kasus. Kasus yang pertama, segitiga PQR-nya siku-siku. Segitiga siku-siku dengan siku-sikunya di Q, atau siku-sikunya di R, di sisi alasnya. Nah, kalau di Q, berarti nanti ini alasnya QR. Tinggi dari segitiga itu, kalau puncaknya di P, PQ dengan QR adalah tegak lurus, maka jarak dari P ke Q itu adalah tingginya. Yang dimaksud itu adalah jarak dari P ke Q saja, karena PQ dan QR-nya tegak lurus, atau QR, PQ map. Nah, sekarang kalau jarak dari P ke QR dengan R-nya yang siku-siku, PR tegak lurus QR, maka jarak dari P ke QR adalah jarak dari P ke R, atau PR. Jadi sisi siku yang tegak itu ya. Baik. Kasus kedua. Kasus kedua, segitiga PQR-nya siku-siku juga, tetapi sekarang siku-sikunya di P. Misalnya gambarnya seperti ini. Yang P-nya ini siku-siku. Kalau kita coba rotasikan, boleh saja P-nya di sebelah sini. Kita akan mencari tinggi dari segitiga itu dengan puncaknya di P. Nah, berarti tingginya ini. Tingginya luas segitiga PQR bisa kita dapatkan satu dengan alasnya di QR. Tapi bisa juga kita membuat luas segitiga PQR dengan menetapkan alasnya adalah misalnya PQ. Tentu saja luas segitiga yang dimaksud adalah sama karena segitiganya sama. Ini setengah QR kali T, berarti ini setengah PQ kali PR. Setengahnya saling menghilangkan, berarti P adalah perkalian sisi-sisi sikunya dibagi sisi miring. PQ kali Q, PQ kali PR dibagi QR. Perkalian sisi sikunya ini PQ dan PR dibagi sisi miring. Baik, kita lihat contoh soalnya. Perhatikan kubus ABC FGH jarak dari A ke CE. Nah, kita berarti punya segitiga ACE dengan sisi sikunya di A nih. E-nya 6, AC-nya sisi ini 6 akar 2 dan EC-nya 6 akar 3 diagonal ruang. Panjang dari A ke CE nya perkalian dari sisi sikunya AE kali AC dibagi sisi miring CE, atau 6 kali 6 akar 2 dibagi 6 akar 3. Kita dapatkan 6 akar 2 dibagi akar 3 kali akar 3 per akar 3 berarti 6 per 3, 2 akar 6. Kita dapatkan jawabannya 2 akar 6. Nah, selanjutnya soal berikutnya, diketahui prisma segi 4 peraturan ABCDFGH. Panjang rusuk AB-nya 3 akar 2. Nah, setelah ini prismanya ABCD sebagai alas. Ada titik P, perpotongan diagonal sisi alas, karena dia di tengah-tengah pusat. AB-nya 3 akar 2. AE-nya 4. Kalau kita lihat alas ABCD, nah, titik P-nya di sini, AC itu adalah diagonal sisi. AC sama dengan, nah, kalau diagonal sisi berarti sisi akar 2 ya. Sisinya 3 akar 2 kalikan akar 2, berarti 3 kali 2, 6 ya. Nah, berarti panjang AP atau panjang PC ya setengah dari AC. AP atau PC sama dengan setengah AC berarti 3. Jadi kita punya
segitiga untuk menentukan jarak dari C ke PG itu segitiga CPG ini. Segitiga CPG-nya dengan siku-siku di C. Nah, ini tinggi akan kita hitungnya. C aksen. Jarak dari C ke PG sama dengan ya perkalian sisi sikunya CP kali CG dibagi PG. CP-nya adalah 3 ya, CG-nya 4, nah PG-nya 34 berarti 5 ya. 3 kali 4 dibagi 5, 12/5. Soal berikutnya, pada kubus ABCDFGH, diketahui panjang rusuknya akar 3, T pada AD dengan AT-nya 2. Kita lihat T-nya pada AD berarti pada alasnya. Alasnya ABCD. Titik ABCD, nah T-nya di AD, panjangnya 1, AD-nya akar 3. Nah, ini garis BT-nya. Berarti siku-siku di A aksen, ini tegak lurus ke sini, itu sebagai jarak dari A ke BT. A aksen adalah jarak dari A ke BT, berarti perkalian sisi-sisi sikunya AT kali AB dibagi BT. 1 kali akar 3 dibagi 2, atau setengah akar 3. Mudahnya ini. Kita lihat sekarang kasus ketiga. Kasus ketiga, segitiga PQR-nya segitiga sama sisi. Ya, sebenarnya bisa juga kita buat segitiga sama kaki dan sebagainya. Kita wakili dengan segitiga sama sisi saja. PQR, PP aksen membagi QR sama panjang, berarti kalau masing-masing sisinya adalah S, P aksen R adalah setengah X. Nah, jarak dari P ke QR adalah akar dari PR kuadrat atau S kuadrat dikurangi P aksen R kuadrat atau setengah S kuadrat. Nah, kita dapatkan 3/4 S kuadrat atau setengah S akar 3. S itu sisi, sebelum jadi setengah sisi akar 3. Jadi tinggi sebuah segitiga sama sisi adalah setengah sisi akar 3. Kita lihat kasus keempat. Kasus keempat, yang ini bisa dipakai untuk seluruh segitiga. Segitiga PQR-nya sembarang. Kita coba lukis segitiga PQR-nya sembarang. Karena tingginya ini PP aksen. Nah, sebutlah dari Q ke P aksen adalah X, maka dari P aksen ke R adalah QR dikurangi X. Nah, kita akan mencari PP aksen nantinya. Kita lihat dulu segitiga PQ P aksen. PQ P aksen. Pada segitiga PQ P aksen, PP aksen yang akan kita cari itu adalah ini PP aksen itu jarak dari P ke QR ya. Nah, kita ingat ya, PP aksen sama dengan akar dari PQ kuadrat dikurangi X kuadrat atau Q P aksen kuadrat. Nah, sekarang kita lihat segitiga P, R, P aksen. Nah, segitiga yang ini jarak dari P ke Q-nya yaitu P aksen ini sama dengan akar dari PR kuadrat dikurangi QR dikurangi X kuadrat nih. Nah, ini P aksen dan P aksen berarti harus sama. Berarti ini nanti PR kuadrat dikurangi QR min X kuadrat. QR min X kuadratnya kalau dibuka kurungnya atau kalau dikuadratkan berarti nanti QR kuadrat dikurangi 2EQR ditambah X kuadrat. Harus sama dengan PQ kuadrat dikurangi X kuadrat nih. Kita buka kurungnya, jadi PR kuadrat dikurangi QR kuadrat ditambah 2EQR dikurangi X kuadrat. PQ kuadrat min X kuadrat. Nah, ini min ya. Ini kuadrat. Ini kuadrat saling menghilangkan. Nah, berarti nanti 2EQR PQ kuadrat ditambah QR kuadrat dikurangi PR kuadrat. Berarti X-nya sama dengan PQ kuadrat ditambah QR kuadrat dikurangi PR kuadrat dibagi 2QR. Ini X-nya. Nah, X yang ini nanti kita ganti dengan yang PQ kuadrat tambah QR kuadrat, ini PR kuadrat dibagi 2QR. Sekarang kita lihat contoh. Ini ada kubus ABCDFGH, panjang rusuknya 12. Ada titik K di tengah-tengah AB. Nah, jarak dari K ke HC. HC-nya diagonal
sisi belakangnya. Kalau kita lukis segitiga, kita punya segitiga KCH. Nah, tinggi dari K ke CH berarti K ke aksen ini harus siku-siku di sininya. Yang ini C ke K aksen sebelah X ya. X-nya yang ini nanti yang kita dapatkan dari KC kuadrat ditambah CH kuadrat dikurangi KH kuadrat dibagi 2CH. Sama dengan, nah kita coba cari dulu berapa panjang KC-nya. KC-nya berarti ini segitiga siku KDC KB kuadrat ditambah BC kuadrat. Akar ya, diakarkan. Akar dari KB itu berarti yang ini 6, ini 12. 6 kuadrat tambah 12 kuadrat. Akar dari 36 ditambah 144 atau akar 180. Nah, kita memang perlunya KC kuadrat, jadi nanti yang perlunya yang 180-nya itu. Ya, akar 180. Tapi kalau mau dicari lebih lanjut, 180 itu 36 kali 6. 36 kali 5 ya. Berarti akar 36, 6 akar 5. Tapi yang kita perlukan sebenarnya yang 180-nya aja. Nah, sekarang CH kuadrat yang diagonal sisi ya 12 akar 2. Tapi ini CH-nya 12 akar 2. Kalau CH kuadratnya berarti 12 akar 2 dikuadratkan atau 288. 144 kali 2 ya. KH dari K ke H itu KH kuadrat berarti KA kuadrat ditambah AH kuadrat karena jadi siku-siku di A nih. KA-nya 6 akar 2, 6 kuadrat, AH-nya 8 akar 2 ya. Masya Allah. Ya ini bukan 8, ini 12-nya 12 akar 2 AH-nya sisinya itu 12 akar 2 kuadrat, jadi 6 kuadrat 36, ini berarti 288. Kita dapatkan 324. Waduh, maaf, ini menghitungnya lama sekali. Jadi KH kuadrat 324. KC kuadratnya yang 180 ini ditambah CH-nya, CH kuadratnya 288 dan KH kuadratnya 324 dibagi 2CH. Duanya terlewat ya, 2 kali 12 akar 2. Ini kalau kita hitung 144 ya. 2 kali 12, 144 bagi 12, 12 bagi 2 nya 6, jadi 6 per akar 2. 6 per 2 akar 2, 6 per 2, 3 akar 2. Jadi kita dapatkan X-nya adalah 2 akar 2. X-nya ini 2 akar 2. Jarak dari K ke CH berarti akar dari atau kakak aksen ini ya. Sama dengan akar dari KC kuadrat dikurangi CK aksen kuadrat. CK aksennya adalah X ya. KC-nya 6 akar 2 kuadrat dikurangi CK-nya 3 akar 2 kuadrat, tarik akar sama dengan 180. Sudah kita hitung tadi, 3 akar 2 9 kali 2 18 ya. Jadi akar 192 atau akar 81 kali 2 berarti 9 akar 2. Baik, kita lanjut. Nah, ini soal terakhir aja lah ini ya. Ada limas ABCD, limasnya beraturan, jarak dari A ke DE. Berarti kita punya segitiga ADE. Nah, siku-siku nanti atau kita buatkan gambar baru saja. Kita punya limas ABCD. Nah, kalau
kalau beraturan di alasnya ada perpotongan dari garis beratnya. Titik O ini jarak dari A ke O itu jarak dari A ke DE itu. AD-nya nama kedua, DC-nya 12, berarti CE itu 6. CB 12 berarti CE-nya 6. DE ini adalah tinggi dari segitiga BCD ini. Nah, segitiga BCD sama sisi, berarti DE karena tinggi setengah sisi akar 3 tadi ya, tinggi segitiga sama sisi, masih ingat? Sisinya 12, berarti setengah 12 akar 3 atau 6 akar 3. Itu DE-nya. DO-nya berapa nih? Kalau pada sebuah segitiga sama sisi, sebut lain segitiga yang kita bicarakan, segitiga BCD, BE memotong BC di tengah-tengahnya. Nah, kalau kita tarik dari C ke tengah-tengah BD, maka dia akan berpotongan di O. Dan perbandingan DO, OE itu 2:1. Jadi DO adalah 2/3 DE. 2/3 DE-nya 6 akar 3. Kita dapatkan 4 akar 3 DO-nya. Kita akan menghitung jarak dari A ke DE. Jarak dari A ke DE, AO ya itu ya. Jadi kita buat segitiga ADE. Nah, AO itu sebagai tinggi dari A ke DE. AD-nya 6 akar 2, DO-nya barusan kita dapatkan 4 akar 3. Kita bisa menggunakan cara ini. Tapi kalau Anda nanti akan menggunakan yang barusan yang pakai X itu silakan. AD-nya 6 akar 3, kita dapatkan 36/72, 16/48, berarti 1/4. Sama dengan ulangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.